wabarakatuh. Oke, melanjutkan pertemuan yang kemarin. Untuk hari ini kita fokus di server base-nya ya. Servernya, mungkin kemarin sudah sampai ke base-nya udah ya. Nggak lebih sama sih Baru aja masih belum bisa. Ya, inilah. Saya nggak ngerti di mananya. Kalau yang kayak gini kan Konsep biasa seperti nggak? Ngerti. Oh, itu sama namanya tepos namanya. tepos. Iya, tepos. Ya, baik. Mungkin sedikit mata dulu ya. Kenapa Jason? Kenapa Jason lainnya gitu ya? Jadi ini ada ceritanya. Kan saat ini yang sering berkembang ya, mobilitas itu kan disandingkan dengan aplikasi backend ya. Ada front end, ada backend. Front end itu biasa Anda pakai untuk aplikasi yang sering Anda gunakan untuk aplikasi yang sifatnya kayak Gojek, ya. Aplikasi seperti e-commerce. E-commerce itu ada jualan dan seterusnya kan hampir semuanya dari aplikasi juga kan. Nah tapi di belakang itu kan dia kan ada pasti ada backend-nya ya. Backend yang digunakan oleh ya pengelola dari aplikasi yang Anda punya. Nah backend itu biasanya bentuknya nggak seperti yang kita pakai dengan aplikasi itu. Biasanya bentuknya Ini kan kayak gini kan desktop, Tepos. tepos namanya. Oke. ya desktop. TABOC. Nah Iya. karena ada dua cara di sini ya, banyak. Kayak ini nih, slide kiri kanannya. Gue belum bisa. Iya. Kayak di rumah kayak tadi itu. Dan juga bisa berjalan di jaringan. Videonya mana? Ya, jaringan apa ya? Internet atau jaringan pada umumnya ya. Nah, Video. karena proses pengiriman kan, Giga. jadi mau nggak mau kita Cari sini. database ini kalau sebelumnya kan mungkin harus menggunakan SQL bentuknya ya. Nah kalau SQL tadi kemudian kata kuncinya SQLite. Kalau Lite berarti apa? Kecil kan, nggak mungkin kita mau bikin aplikasi yang sifatnya big aplikasi ya. Lagi big data juga nggak mungkin juga. Karena dia sangat terbatas sekali kan, kita hanya bisa move on dan seterusnya kan ya. Kita kalau dia pernah buka, nah untuk itu kan biasanya ini dipakai. Tepos jadi gitu kalau nggak salah. Nah pertama JSON yang pertama si JSON ini punya API yang bisa berkomunikasi dengan server. API itu ya API, tapi antar muka program yang bisa beraplikasi ya, bisa interface. Nah, cenderung kan kalau kita tahu sekarang ini penggunaannya kalau database aja ya, kita bisa web kan, backend bisa web. Tidak, namanya tepos tidak. Tidak. SQL Namanya tepos nih. Adapun juga bisa digunakan Tepos juga ya, salah. SQL Server dan seterusnya itu bisa digunakan atau bahkan Oracle. Nah, ininya nanti mobile device juga tetap bisa memanfaatkan database yang besar tadi. Jadi bagaimana caranya? Nanti padanya melalui JSON. Jason. Jadi nanti JSON tujuannya apa? JSON yang akan request ke server. JSON request ke server. Nanti berarti server database. Ya, server database. Nah, tapi kan kita tahu kalau yang bisa dijalankan dengan multi site atau multi jaringan, kan kita butuh bahasa yang mampu untuk melakukan itu kan. Artinya ada tambahan nih. Dalam hal ini yang memungkinkan adalah PHP. Jadi komunikasi antara JSON dengan server nanti yang akan mengolah adalah si PHP ini. PHP juga kita sudah tahu dia
ada dan sudah familiar juga dengan JavaScript. Ya, teman-teman yang JS itu udah umum lah dipakai di bahasa pemrograman itu. Dan lagi pertama PHP juga bahasa yang memang server based, spesifik menggunakan di server ya. Jadi nanti gimana nih sambung kaitan dengan JSON? JSON yang nantinya adalah mengirim request dari Android-nya. Request-nya kayak by URL. Jadi ada URL yang akan kita suruh untuk server jalannya. URL itu. Nah, mungkin kemarin kan URL yang kita tahu sudah sampai sini ya kemarin ya. Nah, ini kan berarti IP dari servernya. Nah, dalam server itu nantinya ada bahasa yang kita panggil untuk mengolah permintaan dari JSON. Bahasa yang dipanggil itu adalah yang filenya PHP tadi. Ya. PHP nanti akan dipanggil melalui JSON. Ya. Dipanggil melalui JSON. Nah, terus yang menjalani siapa? PHP-nya, JSON tersebut. Bukan lagi yang menjalani proses datanya di handphone. Kebayanglah kalau proses itu dijalankan di handphone, yang ada nanti handphonenya udah, karena kan beberapa juga kan terbatas, ya. Speknya juga nggak akan setinggi spek di motor biasa. Nah, dasar itulah nanti yang kita gunakan, ya. JSON tadi bisa langsung untuk request ke server. Request ke server. Nah, makanya di sini namanya apa nih? Parse ya. Kata-kata parsing berarti ada suatu nilai yang dikirim. Ya. Ada suatu nilai yang dikirim. Nah, kemudian tadi di awal praktikum yang ada yang tanya itu, tapi kenapa kok nanti yang dipakai ada arraynya juga gitu ya? Jadi ada pertanyaan gitu kan? Tapi dulunya kok ada juga. Iya, nah kalau kita belajar array, kita kembali ke konsep OOP, Object Oriented. Karena datanya nanti yang kita inginkan adalah dibungkus dalam satu kelas ya. Dibungkus dalam satu kelas. Nah, berarti data itu ya di kelas itu ada. Cara kita ada kan biasanya data itu diamalkan dengan atribut ya. Atribut itu ada array-nya, atribut array. Nanti data yang sudah diproses PHP itu akan dikirimkan kembali ke HP yang ditangkap oleh atribut tadi yang ada di dalam satu kelasnya. Tentunya penyimpanannya baik array, jadi array. Kalau saya itu kemarin kalau mungkin udah sampai banyak kan ada array yang daftar dan seterusnya ya, itu digunakan di dalam sana dan disimpan dari hasil yang dikirimkan oleh PHP. Nah, kemudian kemarin kan dibahas tentang poly ya. Ya. Poly sebenarnya paket program saja ya, tapi intinya sama dengan JSON ya. Di dalamnya JSON juga. Poly itu ya optimalisasinya ya. Ya sama kayak ada plugin yang tinggal digunakan kan itu ya, nggak bolak-balik membuat kelas baru. Itu yang poly dipakai, nama poly. Nah, itu sudah banyak yang pakai sekarang dan secara performance sudah terbukti baik ya, menggunakan banyak dipakai. Kemarin mungkin dari konsep penyelenggaranya menggunakan poly, walaupun sebenarnya biasa sudah bisa lihat poly itu menjadi optimal. Nah, untuk itu sebelum kita nanti lanjut ke masalah yang lainnya ya, bagaimana mengaplikasikannya di Android, nanti fokus juga di
servernya, ya, script di servernya itu mau gimana. Nah, di sana saja, ini kan kemarin kita ingin menampilkan data. Oke, ke depan nanti ada lagi menyimpan data atau bahkan mengupdate atau bisa saja menghapus. Nah, menghapus ini artinya melakukan si PHP-nya. Nah, kaitannya dengan JSON, ya JSON nanti adalah menerima respon dari PHP-nya. Apakah penyimpanan dan penghapusan berhasil atau update-nya berhasil atau tidak. Atau kalau kita ingin melakukan data, ya nanti ada variabel yang dikirimkan kembali ke JSON. Ya, jadi ada variabel yang dikirimkan kembali ke JSON-nya. Ya, sekarang ini kan ada pas JSON ya. Nah, di pas JSON ini kemarin sudah. Nah, oke. Tapi perlu kita pahami kan gitu ya tadi ya. Jadi semua yang dipasang itu akan disimpan di sini kan gitu. Dari PHP itu akan disimpan di sini. Gimana? Kenapa bisa jadi array? Yang penting saja dia lebih dari satu yang dipasang. Tapi kan nama variabelnya sama-sama ID, sama-sama nama, sama-sama email. Tapi bentuk yang dipasang mungkin bisa lebih dari satu. Kalau memang use semua data, berarti kan semuanya ditampilkan. Nah, dari itu kan dipakainya array ya, ada array juga. Nah, di sini ada ID 1, nama 1, email 1. Yang didapat nilainya berapa? Ya, di pas JSON ini. Kemarin dijelasin satu-satu? Belum? Ya, jadi maknanya itu ya. Jadi nanti nilai ini itu didapatkan dari PHP-nya, ya. Respon di PHP. Nah, baik, mungkin sebelum kita mulai, Anda buat dulu aja di Hp-Doc, sudah ada folder server ya. Folder server dibuat, ya nanti folder servernya akan kita isi dengan beberapa PHP. Ini sudah belum? Belum. Belum kan ya? Belum. Ya. Oke, berarti kita bikin dulu ya. Jadi yang langkah pertama yang harus kita buat kan mulai dari connect dulu ya. Connect database-nya. Ketik yang depan. Nah, kalau di dalam file PHP ini biasanya digunakan natif ya, natif saja, tidak perlu yang terlalu besar. Kita tidak fokus di bagian webnya, hanya bagaimana PHP itu menjalankan perintah dari JSON saja. Ya, jadi nanti ada buat db connect dan PHP. Nah, kemarin ini sudah dikasih tahu. Anda kalau nanti di lokal mesin ya, artinya lokal DB itu ada di komputer masing-masing, bukan terpisah. Ini kan lokal host. Kalau lokal host biasanya bisa diganti ID dengan 127. 127 0.1 ya menurut saya. Tapi kalau kemudian lokal host saja. Ini hostnya. Untuk user tergantung settingan ketika menginstal. Umumnya sih defaultnya root. Ini kita berikan root. Password yang untuk rootnya apa? Kalau dia kosong, ya kita kosong. Tidak usah isi. Device sendiri ya. Untuk database-nya juga perlu ya. Terus digunakan apa? Contohkan adalah data. Nah, baru kita panggil perintah SQL connect. Nanti setelah itu baru kita coba buat database-nya. Kalau yang sudah ya kita nggak coba lagi ya, kali itu ya dibuat database-nya. Kalau yang buat database ini kan mudah ya, tinggal create saja kan.
Tapi nanti tabelnya ya disesuaikan dengan kebutuhan. Lebih connect. Belum. Ada yang tahu? Belum. Apa masih berhasil? Ya belum tentu kan ya. Tetap dilihat dan satu ya. Sama kelompok gue. Kan kalau nggak berhasil bukan ada maju kan? Yang harus ya kalau ya Jauh. nggak bisa ya. Nah setelah kita buat PHP-nya, yang sekarangnya ini kan kita cobakan dulu. Nanti kita compile. Nah, karena si PHP ini adalah server base, berarti kan compile itu harus dipastikan servernya juga jalan. Tinggal tergantung server yang Anda gunakan apa pakainya. Pakainya yang sama, ya, tapi sampai dijalankan dulu. Kalau uang dan seterusnya ya, pastikan dia sudah jalan servisnya. Ya, kalau nggak bisa, misalnya tesnya pakai apa? Kalau nggak ada. Ini nanti karena database-nya juga ada, nanti yang masih juga dilakukan ya di start. Ya. Ada semua nggak di komputer masing-masing udah ada servernya? Ada. Kalau belum, dicoba dicarikannya ya. Kita bisa di-start dulu. Selain itu ya, tinggal ikutin aja. DB Connect ya. Nama filenya disimpannya di server. Sebenarnya disimpan di folder lain juga nggak masalah. Ya, dan disimpan di folder dengan nama sendiri nggak apa-apa. Ya, penting itu dikelompokkan dan ditaruhnya di itu. Karena jangan salah satunya kita bisa running PHP kan di situ. Ya. Kalau enggak nanti nggak bisa running. Atau yang menggunakan Linux di root, ya, root file repository-nya, kalau ini. Dijalankan? Belum, Pak. Ya, pasti dijalankan aja. Nah, kalau error dilihat ada sudah ada database-nya belum? Pertama. Kedua, kalau database-nya sudah ada ya itu dipastikan tadi servisnya udah jalan belum. Kalau servisnya belum jalan ya sama juga bisa compile. Ini nanti kan cukup begini saja ya. Oke.
Mac. PHP. Ya boleh saja. Enggak. ATDocs. Lagi ya. Sekarang coba kita buatkan salah gitu. Sekarang sudah ada DB-nya ya. Kita buatkan salah. Bisa tulisnya benar, hanya saja apa? Saya nggak punya database dengan nama ini. Gila. Yang kayaknya itu benar, ya. Boleh kan? Itu Pak, ini dikasih ininya depan itu. Sama Pak. Baik, sudah berhasil? Coba. Kalau berhasil, potong aja kaki. Yang kalau yang salah sih kuatir ya, salah Begitu Pak. kalau supansi tak teori ini salah ketiganya. Dimasukin sama. Udah. Nih, gas nama ininya. Tipe atau tipe ya? Gas ini gas. Belum. Coba bisa. Baris ke-7. Iya itu baris ke-7. Database-nya memang belum ada kan? Sisanya. Iya belum bikin. Kalau siapa interview? Setelah server, itu udah dikonekin SAM-nya. Udah. SAM-nya. Bisa lanjut? Belum. Nah kalau ada sudah, silakan boleh pilih sendiri ya, buat database sendiri di apa namanya di PHP. Database-nya ada berikan nama, ya boleh mengikuti yang rekomendasi, boleh yang lain juga ya. My data, kalau sudah pernah menggunakan PHP bisa mendahului yang dibuat database 2. Kalau yang dulu dipastikan tidak ada dulu. Oh iya, database-nya ya, database-nya mengandung itu tidak apa-apa. Kalau itu memang bagian dua ya. Tapi secara kompilasi tidak bisa. Ya tadi saya kan misalkan database saya hapus tuh, kan jadi error ya memang begitu. Bukan buktiin aja bahwasanya secara penulisan tidak ada masalah dalam prosesnya gimana. Di sini memang bikin servernya. Oh dikat aja dari iya dikatain. Ada yang pertanyaan lagi? Ada yang pertanyaan lain nggak?
Ya, kalau yang sudah nanti tinggal ke sini aja nih ya. Nah, local host, PHP main ini ya, yang sudah. Local host, PHP main ini di browser masing-masing. Local host, slash PHP main atau local host aja di sini di nanti ada pilihannya notifikasi. Maksudnya ya, dan klik yang paling bawah itu, ditulis ya, di muncul sini. Apanya? Mau ngapain? Emang gini? Iya. Bawa lepas. Database ya. Ya. Database sudah saja. Kita sudah sebelumnya. Tinggal pilih database ya. Nanti ini ya, my data itu clear, sudah dibuatnya kalau sudah nanti. Tapi nanti kalau sudah dibuat, baru nanti ada tabel yang diikutkan di dalam database-nya. Nama database-nya apa? Ya, kalau sudah pokoknya sampai muncul ini ya, di sini ya. Kalau belum, ya ketik my data, clear, muncul di sini, dan kita pilih atau kalau menggunakan script, use my data, ya. My data, lalu nanti ada create table, ya. Create table, di sini saya tadi membuat pengguna namanya, nanti ada ketikkan pengguna itu ya. Pengguna kolomnya ada 1, 2, 3, 4 ya, kolom. Kemudian diklik go, ya, go. Ya, di my data dulu, di my data dipilih, ya. My datanya dipilih dulu. Ya, my data dipilih, sudah dipilih. Nah, kalau sudah muncul ini ya, atau boleh lihat table diklik ya, create table, atau boleh lihat table boleh ya, sama data. Ya, nanti nama tabelnya pengguna, kolomnya 4, ya, kolomnya 4. Nah, nanti silakan dibuat ini ya, nama ID. Nah, pada bagian ekstra, checklist auto implement AI-nya itu di checklist, lainnya di defaultkan, lainnya dibuat 11 dengan tipe integer. Nah, tadi sudah dibuat kan muncul ya, suruh membuat ini ya, isi yang kolom, mulai dari nama kolom, tipe datanya, lainnya, sampai dengan nah nilai itu ada API ya, underscore i. Itu kalau kita checklist isinya auto implement ya. Isinya nanti dia tanpa kita tambahkan otomatis menambahkan sendiri dengan nilainya 4 udah. Ya kalau awalnya dari 1 ya berikutnya berarti 2, 3 dan seterusnya. Lupa bikin kayak depan Pak. Kemudian buat lagi kolom name
Ya, isi maksudnya memang masih kosong ya. Kalau saya nanti udah ya, memang masih kosong. Makanya dibuatkan dulu kan. Ini baru kita pakai dulu ya. Tarik. Ya. Apa itu ini? Saya nanti akan buat tabel namanya apa ya? Jadi tabel namanya apa? Ya, checklist saja. Checklist itu penanda automatic sama yes gitu ya. Ini ya. Sama? Kalau nggak dicek, ya, jadi kan tetap diisi limitnya. Tipenya diisi. Contohnya begini ya. Contohnya yang harus ada isi ya. ID tipenya integer. Tulis ID tipe integer. Di sini lainnya berapa? 11. Nanti di sini tulisannya 11. Ini ID di sini 11. Nah, ini checklist. Sudah begitu. Ikuti lagi di sini name, ya. Name. Baca. Nggak tahu deh. Dan 40, 30. Sudah begini ya. Email, baca. Sama ya. Terus image pakai juga. Sudah kalau dari ini ya, sudah isi tabel ya. Ya di sini ya. Nah, yang lainnya ada. Kalau yang sama, karena bukan integer. Set. Sudah bisa? Apa yang dulu? Di dalam doa, di dalam kali dah waktu itu kita pelajari database implementasi di sini ya. Tidak soal Pak? Hah? Tidak soal? Iya. Sebenarnya sama aja. Cuman kita belum paham ya. Yang first time kolationnya.
Python berarti ada isi dengan insert. Isiannya kalau ini 2 berarti sekaligus ada isi 2 garis. Kalau hanya satu-satu ya, go-nya di sini saja. Isiannya terserah ini saya kasih contoh, misalkan isiannya ini nama Budi, ID-nya dikosongkan ya. ID dikosongkan, kenapa? Tadi yang mau dicoba jadi cukup benar memberikan nama Budi, email. Nah untuk image di sini saya memberikan nama kalian aja. Lu kasih nama ini kasih Di sini ya. ID-nya dikosongkan, pengguna di sini nggak usah. Ini tadi ya, atau yang sama tidak perlu ada isi, nggak usah. Yang perlu ada isi 3 dari sini ya, diisi sesuai dengan terserah mau lama sendiri boleh, mau mengikuti yang ada di sini. Mudah-mudahan ada nama yang sama ya. Kalau ada yang namanya sama udah oke aja ya. Balik. Nah, kalau sekali semua ya ini diisi juga. Tinggal bikin nama lembaginya apa? Apa? Lembaginya Nanang.pd. ya isiannya bebas boleh yang kapan aja boleh silakan. Ini siapa? Burung gak sih? Burung. Oke nih, gue nih. Satu doang ini. Ada yang kesulitan menentukan? Ya, saya cuma itu aja yang menentukan. Berapa sih? Lagi. Record, udah disimpan. Ya udah itu langsung ke insert. Mana insert? Nih, sini. Masih ini insert ini. Jadi ini masih ada GUI-nya ya, jadi Anda nggak perlu khawatir. Saya nggak bisa tanya nanti script-nya harus gimana, buatnya gitu ya. Itu ada kata dulu sendiri nanti kalau data ya. Ini yang paling penting kita dari GUI ini nggak bisa pakai berarti ya. Nanti kalau masalah GUI-nya gimana, bahasa Bebas sih sebenarnya. DDL atau DML itu nanti di database. Tinggal Tinggal lihat ya. sih, ada attach langsung aja. Atau kalau data di sini apa? Apa di data ya? Harusnya awan gitu bahasanya. Kira-kira tricky pi. Itu enggak. Cari ininya di mana nih? Baik ya, sudah ya, infonya ya. Ini gue Sudah ya. apa namanya? Hah? Yang itu Kita balik lagi ke sini ya. enggak. Ini gimana? Scalpingnya. Jadi apa lagi yang kita butuhkan nanti untuk Udah ke browser. Oke. Browser. Untuk kita butuh ada tabelnya. Ketika kita akan apa ya? Insert ya. Kayaknya nanti ada insert. Nah, untuk insert gimana cara membuatnya? Nah, ini sebenarnya mirip dengan ketika membuat web, ya. Kenapa mirip? Karena di Android itu ini menggunakan XML, di web menggunakan HTML.
Jadi secara konsep masih sama-sama ya. Maka PW yang digunakan. Hanya saja yang satu XML, berarti kan dia belum menggunakan tag sesuai dengan kebutuhan yang HTML kan bisa sesuai dengan apa yang kita mau. Kalau HTML kan dengan HTML ya. Kalau HTML ya dengan HTML. Nah, karena mirip, jadi kita masih bisa memanfaatkan yang namanya post. Ya. Jadi dari form itu kita bisa dapatkan nilai yang diposting dari SML-nya. Ya. Nah, karena tujuan kita adalah insert data, berarti kan data yang dimasukkan juga harus sesuai dengan yang ada di mana. Yang ada di sini ya, itu ada nama, email, dan email. Jadi nanti di sini juga sama. Yang diposting, dipastikan ada nama, email, dan image. Kalau ketiganya nggak ada ya, nggak bisa ya. Nama, email, dan image. Oke, nanti kalau ingin lebih cepat, ada boleh kita aja dulu ya. Copy, nanti misalnya kita di paste saja, lalu nanti diganti namanya dari email dan image. Kalau cepat ya, ini nggak sama kan, cukup segini aja nih tulisnya. Sisanya di paste saja. Jadi nanti nggak satu tulisnya. Iset ya, iset. Jadi kalau iset postingnya ada, itu baru dijalankan. Tapi kalau postingnya nggak ada perintah posting data ya, perlu dijalankan yang ini. Di sini ya, nggak perlu dijalankan. Sampai yang ke bawah nggak akan dijalankan. Tentunya DB Connect masih kita pakai. Masih kita pakai karena di sini ada identifikasi database yang digunakan, jadi tetap Anda harus mengikuti keterangan lagi wire DB Connect. Nantinya ini saja, ini penutup kurung. Jadi nanti biar nggak tipe, biasa kan begini ya, kalau kita tulis ini, kita udah otomatis sebelum ada isinya begini dulu. Nah, ini harus begini terus ya. Saya rasa udah terbiasa ya, ini kan. Sedangkan kemungkinan kurang kurung kecil. Tapi kalau Anda udah langsung isi isinya, ya, bisa terjadi kurang kurungnya. Ya, sampingnya ya. Ya, sekali dulu ya. Oke, aja dengan ini ya. Nanti dipastikan ini ya, nanti yang ini ya.
ini fungsi dimension itu standar untuk penelitian. Sambil jelaskan ya. Jadi itu kan ada respon ya. Setelah respon, ini yang ditanya itu variabel apa nih? Kalau dari apa ini sudah kelihatan. Misalkan respon, nah artinya respon di sini adalah nilai yang akan dibaca kembali oleh si JSON-nya, ya. Oleh si JSON-nya akan dibaca. Jadi apa yang dilakukan ini di respon itu akan menghasilkan apa, ya. Nah di sini kalau kita lihat respon di sini tidak menyimpan data yang terkait dengan image, nama ataupun namanya email gitu ya, nggak ada di situ. Karena kalau kita tahu misalkan intinya kita ingin tahu apakah inputnya itu berhasil atau tidak, kita nggak butuh nanti datanya dioper lagi kan nggak perlu. Jadi butuhnya hanya pesan sukses ataupun tidak. Jadi sukses dikasih nilai 1, kalau gagal dikasih nilai 0. Itu sama juga coba di servernya dari panggil nama banyak ya, tapi mungkin tidak salah ya, karena mungkin kosong ya. Kita tujuan sama obat saja, memastikan apakah tulisannya benar atau tidak. Karena kan kalau ini benar ya pastikan ada nilai dimaksud dulu, baru sejarah beneran gitu. Sama, itu tinggal L saja di masing-masing gate. Ini kalau else itu semuanya yang gagal. Ini gagal. Dikasih respon nilai 0 atau 1. Tinggal bebas saja kan ya, sudah kan? Iya. Paling diganti nama saya saja, caranya gitu.
Sudah atau belum? Belum. Ya tadi caranya itu aja, di copy paste saja ya. Yang abstrak itu sama semua kan. Misalnya tinggal diedit SSC gitu. Jadi kalau else yang pertama mengindikasikan proses inputnya gagal, ya, tapi sebenarnya postnya itu udah jalan. Berarti kalau proses itu gagal itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama memang bisa saja secara database itu nggak ada, database-nya mungkin, ya. Atau kalaupun ada ya tidak bisa terkoneksi dengan baik. Ya, mungkin masternya mati dan seterusnya. Bisa aja terjadi ya, gagal itu karena itu. Mungkin. Atau respon time terlalu lama, ya, sehingga melewati batas limit untuk respon time. Itu juga bisa menyebabkan gagal. Makanya nanti ketika membuat dipastikan. Biasanya kalau data besar kan belum relatif apa nih, kondisinya ada kemungkinan lama ya. Nah, dengan pengaturan respon time di pakai juga harus dipastikan. Kita lihat ya, kalau ternyata terkesan dengan misalkan terkait dengan request limit time ya, itu udah masalahnya di kalau di data yang terlalu lama ya, bisa jadi ya di konfigurasinya perlu ditambahkan. Atau ya kalau cepat biasanya request time-nya dibuat kecil. Itu dua LC. Ada yang sudah dicoba dijalankan di server, dipanggil user datanya, ya, ya tinggal ini aja, kayak tadi sama, diganti aja kan, insert data.php. Nah, ya memang karena belum ada datanya ya, belum ada data yang dipostkan ya, dia akan